Sebab Tuhannya Daniel hidup, Tuhannya Daniel kekal, Tuhannya Daniel selama-lamanya, Tuhannya Daniel pemerintahannya tidak akan binasa, dan Tuhannya Daniel kekuasaannya tidak akan berakhir. Sekalipun dilempar masuk dalam gua singa, Tuhannya Daniel bisa melepaskan, bisa menolong. Sekalipun engkau hari ini terpuruk, sekalipun hari ini engkau ada dalam penjara oleh karena bukan kesalahanmu, itu akan menjadi sebuah mimbar raksasa untuk orang melihat iman Anda. Hari ini semua perhatian orang percaya ikut mendoakan proses yang dialami yang terkasih hamba Tuhan Bapak Muhammad Kaceh. Saya sampaikan di sini, buah iman itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib, besar, dan kemuliaan Tuhan. Dan saya sedang menunggu ketika Tuhan izinkan sidang, dan saat membacai nota pembelaan atau apa itu, tidak salah, pledoi atau apa gitu, menerangkan, saya rasa itu akan menjadi mimbar raksasa Bapak hamba Tuhan ini Muhammad Kaceh untuk menyatakan imannya. Dan harap kalau Tuhan izinkan terjadi, ada siaran langsungnya. Dan saya mendapat baca sebuah berita yang mudah-mudahan ini benar, sudah disorot dari luar negeri, artinya internasional sudah menyoroti. Dan apakah yang terjadi saat sidang dan dia membacakan apa yang dia maksud dan tujukan dan bagaimana sebetulnya, atau istilahnya nota pembelaannya begitu. Saya ingat waktu zamannya Bapak hamba Tuhan Saifuddin Ibrahim. Saya ingat juga tahun-tahun kemarin waktu zamannya Bapak Ahok. Itu jadi kesaksian iman yang luar biasa. Tapi prosesnya juga luar biasa. Kita doakan sama-sama. Saat ini zamannya Bapak Muhammad Kaceh mengalami proses ini. Ketika ada keluarganya, istrinya, anaknya, ataupun Bapak Muhammad Kaceh melihat ini, Pastor Andy ikut mendoakanmu. Tidak ada satu helai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami ada sebuah proses yang sudah terekspos aniaya, pencobaan yang kau alami tidaklah melebihi kekuatanmu. Tuhanmu yang kau sembah adalah setia dan adil, dan dialah yang akan membawa engkau sampai pada tujuan, panggilan, dan maksudnya. Dia memperkenalkan dirinya kepada engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hamba Tuhan Bapak Muhammad Kaceh. Berdiri teguh dan tidak goyah, sebab kasih Tuhan menyertai engkau, anak dan istrimu, serta pelayananmu. Pedangkah, ketelanjangankah, kelaparankah, aniayakah? Bapak, kita semua, saudara-saudara sekalian, sudah sering membaca surat Roma pasal 8. Babak belurkah, pemukulankah, termasuk yang dialami, dioles kotoran manusiakah?
Tentu kita sudah tahu hal ini. Sambungannya apa? Semua itu tidak dapat memisahkan kita, Bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu juga dong, dari kasih Tuhan. Tetap berdoa, karena doa adalah kekuatan. Setelah ini, orang percaya akan keluar lebih daripada pemenang. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Kita tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Daniel masuk gua singa. Pikiran manusia bisa berkata, harusnya Tuhan bisa menghalangi. Tuhan sanggup tutup mulutnya singa. Apalagi cuman mulut orang-orang yang memfitnahnya atau orang-orang yang iri hati kepadanya. Tapi itulah rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan untuk kemuliaanmu, bukan untuk kemuliaan Andi Simon, bukan untuk kemuliaan Bapak Muhammad Kace, tapi untuk kemuliaannya. Saya menunggu jika Tuhan menghendaki dan Tuhan memberkati. Saat sidang itu terjadi, itu akan menjadi mimbar raksasa. Orang-orang akan mendengarkan, melihat, dan menjadi saksi bagaimana sikap Bapak Muhammad Kace ini. Dan sikap itu akan menunjukkan siapakah yang beliau sembah. Raja kasih perintah, semua harus menghormati. Wow, Tuhannya Daniel. Apakah ini terjadi nanti di suatu tempat di negeri kita atau di negeri yang lain? Kejadian iman yang hidup akan keluar surat. Mulai hari ini, Tuhannya orang itu, wow, Tuhan Yesus harus disembah oleh tiap-tiap orang. Keren! Untuk terjadi itu, Daniel nginap 1 malam di penjara yang isinya bukan manusia, tapi singa lapar. Pun demikian pernah dialami juga oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Bagaimana penjara api tidak menghanguskannya, tapi justru mujizat terjadi. Yes, pernah terjadi juga di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Bagaimana Paulus dan Silas, ini penjaranya isinya manusia, tapi tetap aja mujizat terjadi. Tengah malam, rantai-rantai borgol terlepas, pintu penjara terbuka, malaikat hantar keluar. Orang-orang melihat, merasakan, merinding melihat mujizat. Karena mujizat masih ada, masih terjadi sampai hari ini. Tuhannya Daniel melepaskan, menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat, tanda dan keajaiban, tanda dan kesembuhan, baik di langit, di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Setelah itu, apakah yang terjadi? Daniel tetap mendapat promosi. Promosi yang Tuhan kasih atas hidup Anda, termasuk orang-orang teraniaya hari ini. Ya, tentu di sana kita banyak belajar ya tentang keimanan, tentang keteladanan, tentang hidup. Tetapi promosi Tuhan tidak pernah gagal. Setelah proses Daniel itu, Daniel mendapat promosi menjadi petinggi, menjadi orang yang mempunyai jabatan. Jabatan dikasih. Pastor menyampaikan ini kepada setiap orang-orang percaya yang dipercaya jabatan tinggi. Jabatan dikasih oleh Tuhan supaya lebih besar pengaruh iman dan kesaksian hidup yang bisa engkau influence, membagikan, mewartakan, meng-sharekan, memberi pengaruh kepada orang yang lebih banyak.
Jangan salah gunakan jabatan. Jangan salah menggunakan promosi dari Tuhan. Sekalipun dilarang ibadah 30 hari, dilarang berdoa 30 hari, tapi hal itu tidak menghalangi Daniel tetap menyembah Tuhannya. Apa yang menghalangi Anda hari ini untuk ibadah? Apa yang menghalangi Anda hari ini untuk doa? Malas? Penyakit? Masalah? Pergumulan? Kejenuhan? Mamon? Atau apa saja? Jangan dan tidak boleh ada apapun juga yang menghalangi untuk saudara menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melakukan tanda-tanda ajaib. Terimalah firman Tuhan ini menjadi tanda keajaiban buat hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus yang menjamah hidup saudara-saudara sekalian, percaya kepadanya, tidak pernah sia-sia, tidak mengecewakan. Kalau engkau sakit hari ini, angkat tanganmu. Sampai hari ini Pastor Andy menjadi saksi, dan media sosial pun menjadi saksi bahwa Tuhan masih bekerja, doa masih dijawab. Angkat tanganmu. Setiap tangan yang terangkat, in Jesus name, be healed, be free, and be clear. Sakit di tubuhmu, out. Pergumulan-pergumulan yang membuat engkau jatuh, hancur dalam nama Yesus. Tapi ujian iman yang engkau jalani hari ini untuk menyatakan buah iman, tetap tekun, tetap setia. Karena hal itu tidak membawa kematian, tetapi justru akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Engkau dan anak cucumu tidak sakit, tapi disembuhkan, dipakai, diurapi Tuhan menjadi alat yang efektif di muka bumi ini. Supaya lewat kesaksianmu, lewat teladan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Apakah engkau mengalami sebuah aniaya, terkurung, tertuduh, difitnah? Kalau ini sebuah ujian untuk supaya menjadi sebuah mimbar raksasa untuk kesaksian yang besar, Tuhan akan menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian. Saya hamba Tuhan, saya mengalami ini. Bapak Ibu sekalian, orang percaya, ketika alami ini, berdoa. Jangan pernah menyerah. Jangan padamkan iman. Karena Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bisa share ini saudara-saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya, bersama-sama katakan, Amin, 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 amin. Pastor mau lihat komentar-komentar Bapak Ibu. Ada sebuah pujian yang Pastor mau ajak Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Kalau tadi firman dimakan, sekarang pujian ini diminum. Supaya makan minum kenyang, jadi pelaku firman Tuhan. Habiskan energimu untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Jangan padamkan iman. Tetaplah jadi berkat. Kiranya pujian ini menghantar kita semua masuk hari yang baru. Dan berkat Tuhan serta kesembuhan sudah mengalir, amin, dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kutakan padamkan iman, kutakan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut
dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Yes, jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah. Jadilah berkat yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita sembuh jadi berkat dan melayani Tuhan bersama-sama. Yeay! Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kau harus jadi terang untuk generasi katakan, ku tak akan menyerah. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku harus jadi berkat, jadi terang untuk generasi mendatang. Shalom, Immanuel. Bless you. Dadah. Jadi terang, dari terang. Yes, bless you.